Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia Oppo Reno 6 dan Vivo V21 5G. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa Vivo V21 5G ini tuh disandinginnya sama Oppo Reno 6 yang varian 4G? Kenapa nggak Reno 6 5G sekalian gitu? Gini nih, jadi kedua smartphone ini tuh sekarang harganya udah mulai turun ya. Karena udah mulai masuk masa-masa pensiun nih. Bentar lagi bakal nongol penerusnya. Vivo Indonesia sendiri udah mulai ngeluarin teaser-teaser buat penerus V21 5G. Dan udah ada di salah satu marketplace. Sementara kalau Oppo Indonesia sih masih belum ada tanda-tanda ya. Cuma memang penampakan smartphone terbarunya udah nongol. Karena emang udah rilis duluan di China sana. Nah, balik lagi soal harga nih. Jadi kedua smartphone ini tuh selisihnya sekitar 200.000 ya. Jadi udah deketan banget harganya. Malah kalau disandinginnya sama Reno 6 5G, yang harganya masih kepala 7 atau 7 jutaan, itu lumayan jauh, Pak. Dan sebenarnya smartphone ini tuh masih bisa dibilang satu level ya. Mungkin emang penamaan di Indonesia aja yang bikin rancu. By the way, Vivo V21 4G, itu kalau di global namanya Vivo V21e. Nah, jadi memang tandemannya Vivo V21 5G ini ya paling pas ditandemin sama Oppo Reno 6 4G. Jadi kalau udah budget 4 jutaan, mending ambil yang mana ya? Di harga segini tuh hasil foto dari kamera belakang smartphone pilihannya cuma dua. Bagus dan bagus banget. Nah, bagus banget di mata saya itu ya yang bisa ngasih warna yang enak dilihat. Terus ya tinggal jepret dan siap diupload ke Instagram atau Twitter. Poin ini yang saya rasain di Oppo Reno 6. Jadi ibarat kayak makan bakso ya. Dua kamera smartphone ini sebenarnya sama-sama bagus gitu, sama-sama enak. Cuma di kameranya Oppo Reno 6 ini ya ditambahin beberapa elemen kayak dikasih micin lebih, terus ditaburin lada, dikasih sambal, jadi rasanya tuh lebih kuat. Kalau konteksnya ngomongin foto ya di sini warnanya tuh lebih mantep, Pak. Sementara catatan nih buat kameranya V21 5G. Menurut saya sih di beberapa kondisi software kameranya ini kayak kurang konsisten ya, terutama di bagian dynamic range-nya, yang kadang tuh kerasa bagus banget, kadang malah jadi B aja. Nah, lain ceritanya nih kalau kita bahas kamera ultrawide ya. Jadi kalau ultrawide-nya Vivo V21 5G itu bisa ngasih warna yang lebih mantep dan detailnya juga tetap kejaga dengan baik. Ada tuh sampel foto ultrawide di Oppo Reno 6 yang tahu-tahu detailnya tuh hilang, Pak. Karena ya bagian cahaya belakang tuh terlalu kuat. Nah, ini di Vivo V21 5G tuh kerasa lebih sempurna gitu. Kalau buat foto-foto malam, kameranya V21 5G ini tuh lagi-lagi ngasih warna yang lebih kuat ya. Dan tetap bisa ngejaga detail dengan lebih baik. Sementara kamera Reno 6 ini tuh di gelap-gelapan mulai kelihatan dosanya nih. Pas harus ngadepin banyak cahaya lampu. Iya, kayak masalahnya kamera iPhone. Itu loh, sering nongol flare yang cukup mengganggu pemandangan. Ini kelihatan banget ya pas saya lagi foto-foto SPBU yang lampunya banyak kayak gini. Kalau ngomongin selfie, ini pilihannya juga sama. Bagus atau bagus banget. Di sini Vivo niat pakai banget sih. Jadi di V21 5G ini tuh udah punya optical image stabilization juga di bagian depan. Supaya pas kita selfie atau ngevlog itu tetap kerasa stabil. Dan nggak cuma sampai itu aja. Vivo V21 5G ini juga punya fitur eye autofocus. Jadi ya mata ini tuh nggak boleh sampai ngeblur. Karena bagian sini tuh ya haram lah hukumnya kalau sampai ngeblur. Supaya hasil selfie-nya tentu jadi lebih baik. Kalau untuk kondisi yang terik, sebenarnya kedua smartphone ini udah sama-sama cakep ya. Udah bisa ngadepin backlight yang terlalu ekstrim. Cuma hasil selfie-nya V21 5G ini lebih kelihatan terang sih. Sedikit lebih terang gitu ya. Sementara kalau di kondisi gelap-gelapan sih, Vivo di sini juga lebih niat. Karena di sini udah ada dual LED flash di bagian depan. Cuma pas pemakaiannya sih, saya lebih prefer pakai screen flash ya. Karena dual LED flash itu tuh terlalu bikin slow di mata sih. Dan cahayanya juga nggak terlalu merata. Nah, kalau Oppo Reno 6 ini tuh mainnya lebih estetik ya. Jadi dia ada fitur yang namanya bokeh flare portrait. Ini bisa dipakai di kamera foto dan kamera video. Hasilnya sih kalau kita pakai di malam-malam yang backgroundnya tuh lampu gedung. Mantep, Pak. Estetik banget dapat lah.
Ya, selain buat selfie, ya kamera depan smartphone ini seringnya saya pakai nih buat Zoom meeting, pas lagi dapat jadwal WFH dari kantor. Ini saya pakai lampu ruangan seadanya, dua-duanya udah cukup terang sih. Cuma emang kamera depannya V21 5G ini tuh ngasih lihat detail yang lebih bagus ya. Nggak terlalu kayak efek cat air gitu. Kalau buat ngerekam video pakai kamera belakang, keduanya udah sama-sama tajam ya. Secara bisa ngerekam sampai 4K. Tapi apakah hasilnya stabil? Nah ini nih, keuntungannya smartphone yang udah dibekalin Optical Image Stabilization atau OIS. Kayak di Vivo V21 5G ini. Hasil videonya tuh relatif lebih anteng ya. Ini saya rekam dan saya pegang pakai tangan doang, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer. Nah kalau mode stabilnya diaktifin kayak gini, resolusinya bakal mentok di Full HD aja. Kira-kira mana yang lebih stabil ya? Yuk kita pakai sambil lari. Wow. Getar-getar ya. Oke, balik. Buat kalian mana yang lebih stabil nih? Vivo V21 5G atau Oppo Reno 6? Komen di bawah ya. Oke, pindah ke lensa ultrawide. Hasil perekaman videonya Vivo V21 5G lebih anteng ya ketimbang Oppo Reno 6. Kelihatan banget kan? Ya, kalau buat ngevlog sih jujur aja nih, kamera depannya Vivo V21 5G ini emang lebih proper ya. Karena yang pertama, dia tuh bisa ngerekam video dengan resolusi 4K ya, lebih tajam. Terus udah dibekalin OIS juga di kamera depannya. Jarang-jarang loh ada smartphone kelas menengah yang udah dibekalin OIS di kamera depan. Kayaknya baru di V21 5G nggak sih? Nah untuk kondisi backlight gimana nih? Oh, sebenarnya keduanya udah sama-sama bisa nge-handle ya. Cuma memang presentasinya lebih enak dilihat di kamera depannya Vivo V21 5G. Untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih kedengeran jelas dari Vivo V21 5G atau Oppo Reno 6? Komen di bawah ya. Ya, untuk mesin dapur pacunya sendiri, di sini Vivo milih chipset atau SoC MediaTek Dimensity 800U ya. Kalau saya lihat, ini tuh MediaTek Dimensity 800U memang secara benchmark ini mirip banget sama Snapdragon 765G. Cuma pas saya pakai buat main game di V21 5G ini, ternyata performanya nggak sebuas itu, Pak. Contohnya di sini saya main PUBG Mobile ya. Jadi Dimensity 800U di V21 5G ini ternyata punya performa yang malah mirip-mirip sama Snapdragon 720G kayak di Reno 6. Itu kelihatan dari settingan grafis yang cuma mentok di Smooth Ultra doang. Ya, bagus sih, 40 fps udah aman dan nyaman banget lah buat main game Battle Royale kayak gini. Cuma ya, harusnya bisa lebih buas dari ini. Sebagai informasi aja, Snapdragon 765G yang waktu itu ada di Vivo X50 Pro, itu bisa dapetin Smooth Extreme di 60 fps. Pindah ke game Mobile Legends nih. Dimensity 800U lagi-lagi nggak nunjukin performa yang maksimal banget di sini. Malah menurut saya malah bagusan di Reno 6 gitu ya, pakai Snapdragon 720G. Itu kelihatan dari settingan grafisnya yang nggak bisa mentok ke ultra, alias cuma high doang. Nah pas lagi ngetes performa ini saya pakai settingan yang sama sih supaya lebih fair aja. Tapi untuk poinnya sih Vivo V21 5G ini nggak bisa pakai grafis ultra. Nah bisa pakai grafis ultra itu ada benefitnya loh, kayak misalnya visual efeknya tuh lebih kaya, terus partikel-partikel di game juga kelihatan lebih detail, dan ini yang saya dapetin di Oppo Reno 6. Nah baru deh pas ketemu game setan Genshin Impact, V21 5G ini tuh mulai nunjukin performa yang maksimal banget. Ya kita tahu lah Snapdragon 720G di Reno 6 emang udah kelojotan banget ya main Genshin Impact. Dan di Vivo V21 5G ini masih cukup playable ya. Gerakin karakternya masih luas, terus pas rendering lingkungan gamenya juga masih kerasa enak. Ya frame drop dikit-dikit masih kerasa sih. Cuma enggak se-ekstrim naik turunnya kayak di Reno 6. Untuk suhunya sendiri, ini saya coba main Genshin Impact sekitar 30 menit. Suhu kedua bodi smartphone ini masih relatif aman. Angkat-angkat dikit lah, tapi nggak begitu bikin telapak tangan kita jadi gerah.
Ya, karena masih sering ngantor dan sesekali WFH, saya nggak begitu masalah sih sama smartphone yang baterainya minimalis, kayak dua smartphone ini. Toh, kalau di kantor kan masih bisa dicolok gitu ya. Cuma PR-nya nih, pas saya lagi ada kegiatan dinas di luar atau survei ke lapangan, ini nih udah mulai bikin anxiety, udah mulai bikin insecure lah. Karena saya kebiasaan banget pakai smartphone yang baterainya goceng. Udah aman lah kalau baterai goceng untuk kebutuhan sekarang ini. Tapi pas udah dicoba, nah ini agak di luar ekspektasi ya, karena pakai Reno 6 dan Vivo V21 5G ini tuh sama-sama awet gitu ya. Dan saya masih bisa dapetin screen on time itu sekitar 8-9 jam untuk penggunaan satu harian penuh. Di sini memang kapasitasnya beda sekitar 310 mAh, tapi pas udah saya coba, nggak nemu perbedaan yang signifikan banget antara Reno 6 dan Vivo V21 5G. Ini kurang lebih bisa kalian lihat sendiri screenshotnya. Saya pakai buat apa aja. Kalau buat kerja kantoran kayak saya ini ya yang paling sering kepake ya Zoom meeting ya. Ini saya pakai buat Zoom meeting. Terus kalau lagi makan siang ya saya sambil nih buat streaming serial yang masih baru tuh, Manifest di Netflix. Terus ya pas lagi pulang juga saya sesekali nyobain Google Maps juga buat navigasi sampai ke rumah. Dan kurang lebih konsumsi daya masing-masing smartphone bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Biar baterainya minimalis, kalau dikasih charger yang super ngebut kayak dua smartphone ini sih harusnya aman-aman aja ya. Ya paling kalau mau mendadak pergi keluar gitu dan malas bawa power bank, ya udah tinggal charge bentar sekitar 10-20 menit, ya udah keisi nyaris separuhnya lah. Cuma full flash charge di Oppo Reno 6 ini emang keterlaluan sih cepatnya. Ini 30 menit pertama ngecas aja, itu baterai dari 10% langsung loncat ke 87%. Sampai bener-bener penuh, Oppo Reno 6 ini cuma butuh waktu sekitar 49 menit lah. Ya di Vivo V21 5G juga nggak lama-lama banget, sekitar 1 jam lebih 1 menit. Tapi ya tetap kalah ngebut dari Oppo Reno 6. Kalau buat speaker, keduanya masih kompakan sih, pakai mono speaker aja. Nah, kalau ditanya lebih lantang yang mana, coba deh dengerin. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda tuh nyari smartphone di harga 4 jutaan, dan punya kamera foto dan video yang sama-sama imbang gitu ya. Ya Vivo V21 5G ini adalah opsi yang cukup aman gitu. Ada optical image stabilization di sini tuh setengah masalah perkameran udah kelar lah, udah terselesaikan gitu. Apalagi nih OIS-nya di depan dan belakang. Jadi kalau mau bikin konten YouTube yang butuh resolusi tinggi, 4K misalnya, mau pakai kamera depan dan belakangnya udah aman banget stabilnya. Meskipun kita rekamnya cuma pakai tangan doang gitu ya, nggak pakai gimbal atau stabilizer. Kalau untuk game sih saya expect lebih sih dari Vivo V21 5G ini, karena ya harusnya performanya bisa lebih buas dari ini. Ya ada sih game yang memang optimal di smartphone ini, ada juga yang kerasa kurang optimal gitu, alias nggak bisa memaksimalkan fitur-fitur di dalamnya. Sementara itu alasan yang paling kuat buat ngambil Oppo Reno 6 ini lebih ke software kamera fotonya sih yang kerasa lebih matang lah. Dan beberapa filter-filter video di sini tuh cukup ngebantu ya buat bikin konten-konten video pendek kayak di TikTok atau Instagram Reels. Jadi biar kelihatan lebih estetik, biar kelihatan lebih beda. Dan nggak ketinggalan chargernya ya. Full flash charge 50 watt di sini emang cukup mind blowing banget. Dan ini jujur aja kepake buat saya yang kalau abis bangun tidur tuh tau-tau smartphone lowbat dan buru-buru mendadak harus berangkat ke kantor karena kesiangan, charger ngebut banget kayak gini tuh ngebantu banget. Tinggal corok bentar, terus saya tinggal mandi dan sarapan, balik-balik baterainya udah nyaris penuh lagi. Oke, semoga video ini cukup membantu dan ngasih informasi lebih ya buat Anda yang masih bingung buat ngambil antara Oppo Reno 6 atau Vivo V21 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.